Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama puji syukur mari kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan tak lupa pula salawat beserta salam kita aturkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, tanpa memperpanjang, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang panen dan pasca panen, yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Fikri Novandra dengan nomor BP 2110 223011. Selanjutnya itu ada Ayunda Suci Azhara dengan nomor BP 2110 223003. Selanjutnya Chelsea Sri Multia 2110 223004. Selanjutnya ada Karina Azani Putri Armanda ada dengan nomor BP 2110 223007. Eshalin Cinta Milda dengan nomor BP 2110 223008. Dan yang terakhir Diva Alsya Sandreta dengan nomor BP 2110 223020. Baiklah, saya akan membacakan pengertian panen dan pasca panen. Panen merupakan tindakan akhir dari sebuah proses penanaman. Namun, di sisi lain, panen dapat dikatakan sebagai permulaan dari kegiatan pasca panen. Panen adalah kegiatan pemungutan atau pemetikan hasil bumi. Pasca panen adalah sebuah tindakan yang dimulai dengan pemungutan hasil bumi, lalu kemudian diolah dengan cara tertentu hingga sampai tahap siap dipasarkan. Selanjutnya, cara dan alat yang digunakan. Cara panen berbeda-beda tergantung pada jenis tanaman. Tanaman biji-bijian memerlukan cara panen yang baik agar kehilangan biji di lapangan tidak terlalu besar. Pada tanaman ubi-ubian, untuk mempermudah proses penanaman, tanaman ubi-ubian ditanam dengan sistem guludan. Cara panen untuk tanaman sayuran lebih banyak menggunakan tenaga manusia. Selain untuk menjaga mutu hasil panen, juga karena nilai jual dan hasil panen yang relatif tinggi, sehingga penggunaan tenaga manusia masih tetap dapat dipertahankan karena secara ekonomis masih layak. Hal utama yang perlu diperhatikan pada pemanenan untuk mendapatkan hasil panen yang baik ada dua, yaitu yang pertama, menentukan waktu panen yang tepat, yaitu kematangan yang tepat dan saat panen yang sesuai dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, cara visual atau penampakan. Misalnya, dengan melihat warna kulit, bentuk buah, ukuran, perubahan bagian tanaman seperti daun mengering, dan lain-lain. Yang kedua, cara fisik. Misalnya, dengan perabaan buah lunak, umbi keras, buah mudah dipetik, dan lain-lain. Yang ketiga, cara komputasi. Misalnya, menghitung umur tanaman sejak tanam atau umur buah dari mulai bunga mekar. Yang keempat, misalnya melakukan pengukuran atau analisis kandungan zat atau senyawa yang ada dalam komoditas seperti kadar gula, kadar tepung, kadar asam, aroma, dan lain-lain. Yang kedua, melakukan penanganan panen yang lebih baik, yaitu menekan kerusakan yang dapat terjadi. Dalam suatu usaha pertanian atau bisnis, cara panen yang dipilih perlu dipertimbangkan sesuai dengan kecepatan waktu yang diperlukan dan dengan biaya yang rendah. Penanganan panen yang baik, beberapa hal perlu diperhatikan pada penanganan. Untuk penanganan panen yang baik, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada penanganan panen. Yang pertama, lakukan persiapan panen dengan baik. Siapkan alat-alat yang dibutuhkan, tempat penampungan hasil dan wadah panen, serta pemanenan yang terampil dan tidak ceroboh. Pada pemanenan, hindari kerusakan mekanis dengan melakukan panen secara hati-hati. Panen sebaiknya dilakukan dengan tangan atau menggunakan alat bantu yang sesuai. Misalnya, tomat dan cabai dipetik dengan tangan, bawang merah dicabut, dan pada kentang tanah di sekitar tanaman dibongkar dengan menggunakan cangkul dan umbi dikeluarkan dari dalam tanah. Memperhatikan bagian tanaman yang dipanen. Misalnya, tomat dipanen tanpa tangkai untuk menghindari luka yang ada di atasnya. Cabai petik dengan tangkainya, bawang merah dicabut dengan menyertakan daunnya yang mengering. Selanjutnya, gunakan tempat atau wadah panen yang
sesuai dan bersih, tidak meletakkan hasil panen di atas tanah atau di lantai, dan diusahakan tidak menumpuk hasil panen terlalu tinggi. Hindari tindakan kasar pada pewadahan dan usahakan tidak terlalu banyak melakukan pemindahan wadah. Sedapat mungkin pada waktu panen, pisahkan buah atau umbi yang baik dari buah atau umbi yang luka memar atau yang kena penyakit atau hama, supaya kerusakan tersebut tidak menulari buah atau umbi yang sehat. Di sini ada beberapa alat dan mesin yang digunakan untuk panen. Yang pertama, sabit. Sabit digunakan untuk memotong tangkai padi secara manual. Yang kedua, gebotan. Gebotan adalah alat yang berfungsi untuk melepas biji padi dari tangkainya dengan cara tangkai padi diayunkan di gebotan sehingga biji padi bisa terlepas dari tangkainya. Selanjutnya yaitu mesin sabit. Mesin sabit digunakan untuk memanen padi dan komoditas lainnya seperti jagung, kedelai, dan gandum. Selanjutnya yaitu mesin reaper. Mesin reaper digunakan untuk memanen padi dengan cara kerja mesin, yaitu dengan mengaitkan rumpun padi, kemudian memotong, dan selanjutnya dilempar ke sebelah kanan mesin di atas permukaan tanah. Selanjutnya ada cangkul. Cangkul berfungsi untuk mengangkut tanah yang akan dibuat lubang atau saluran irigasi. Selanjutnya gerobak. Gerobak digunakan untuk mengangkut hasil panen. Dan yang terakhir ada keranjang. Keranjang adalah wadah yang digunakan untuk menampung hasil panen. Faktor yang mempengaruhi panen. Faktor yang pertama yaitu bibit yang digunakan. Faktor yang kedua jarak tanam. Yang ketiga yaitu pupuk yang digunakan. Yang keempat iklim atau cuaca. Yang kelima penyiraman dan pemupukan. Yang keenam pengendalian hama. Dan yang ketujuh cara pemanenan. Selanjutnya yaitu kriteria panen. Menentukan waktu panen yang tepat. Waktu menentukan kematangan dan saat panen yang sesuai dapat dilakukan dengan berbagai cara. Sebagai berikut. Yang pertama yaitu cara visual atau penampakan. Misal, dilihat dari warna kulit, ukuran, dan bentuk buah. Cara fisik, misal dengan perapaan seperti buah lunak atau umbi keras. Cara komputasi, menghitung umur tanaman sejak tanam atau umur buah dari mekarnya bunga. Selanjutnya yaitu cara kimia, yaitu melakukan pengukuran atau analisis kandungan zat atau senyawa yang ada dalam komoditas seperti kadar gula. Melakukan penanganan yang baik, yaitu menekan kerusakan yang dapat terjadi. Dalam suatu usaha pertanian, cara-cara yang dipilih perlu diperhitungkan, disesuaikan dengan kecepatan atau waktu yang diperlukan, dan Indikator biaya yang digunakan rendah. Mutiarawati 2007. Waktu panen yang tepat adalah pada saat masa fisiologis. Indikator atau penanda yang dapat digunakan untuk penentuan waktu panen yang tepat adalah kemampuan visual, indikator fisik, analisis kimiawi, indikator fisiologis, dan komputasi. Jenik 1972. Yang pertama yaitu indikator visual. Paling banyak dipergunakan baik pada komoditas buah ataupun komoditas sayur. Indikatornya adalah yang A, berdasarkan warna, kulit, ukuran, dan bentuk. B, berdasarkan karakteristik permukaan dan bagian tanaman yang mengering. Sifatnya sangat subjektif. Keterbatasan dari indera penglihatan manusia sering salah paham karena pemanenan dilakukan terlalu muda, awal, terlalu tua, atau lewat panen. Misalnya, perubahan warna kuning atau merah pada buah mangga sebagai kriteria buah siap panen. Selain itu, perubahan warna pada belimbing sangat bervariasi tergantung varietas. Ada perubahannya dari hijau menjadi kuning keemasan atau kuning kemerahan, kuning, putih kehijauan, merah, atau putih sebagai indikator buah siap panen. Mencapai tingkat kematangan yang sama. Menurut Paul 1993, secara umum, buah pepaya yang dipanen pada tingkat kematangan berbeda menunjukkan pelunakan buah berbeda yang dapat menentukan kualitas buahnya. Menurut Paul
al. 1999 menjelaskan bahwa proses pematangan buah terjadi hidrolisis pektin dan hemiselulosa yang merupakan komponen pembentuk struktur dinding sel, sehingga perubahan ini mempengaruhi firmness atau tingkat kerenyahan daging buah yang menyebabkan buah menjadi lunak apabila telah masak. Yang ketiga, indikator kimiawi. Terbatasnya perusahaan besar lebih banyak pada komoditas buah. Indikatornya adalah jumlah kandungan zat padat terlarut, jumlah kandungan asam, jumlah kandungan gula dan pati. Hortikultura untuk ditetapkan sebagai indeks panenan juga sangat relatif. Hal ini dikarenakan untuk tiap lokasi maupun tiap teknik bercocok tanam dan kondisi iklim akan mempengaruhi tingkat bahan kimia yang terkandung dalam organ panenan bersangkutan. Semua faktor tersebut akan menyebabkan variasi tidak hanya dalam kadar gula dan asam suatu buah, tetapi komponen kimia lainnya seperti pati, vitamin, maupun kadar air. Terdapat beberapa keterbatasan dari masing-masing indeks panenan yang telah disebutkan di atas. Keterbatasan ini menyebabkan tidak akuratnya indeks panenan dijadikan patokan. Keterbatasan ini disebabkan oleh beberapa hal secara langsung, dipengaruhi oleh kondisi tingkat kematangan saat dilakukan pemanenan, yaitu meliputi yang pertama tingkat nutrisi, yang kedua ukuran buah, yang ketiga pengaruh iklim dan musim, yang keempat posisi buah dalam pohon, yang kelima jenis tanah, yang keenam kadar air dalam tanah, yang ketujuh metode pemupukan dan jenis pupuk serta dosis pupuk yang diberikan, yang kedelapan penggunaan bahan kimia lainnya seperti zat pengatur pertumbuhan. Selanjutnya, masak fisiologis. Masak fisiologis merupakan proses perubahan yang terjadi pada buah ataupun benih, di mana pada keadaan tersebut buah ataupun benih berada pada keadaan terbaik untuk dipanen. Dikatakan masak secara fisiologis dan siap untuk dipanen apabila zat makanan dari benih tersebut tidak lagi tergantung dari pohon dan induknya, yang umum ditandai dengan perubahan warna pada kulitnya. Contohnya buah kakao. Buah kakao dikatakan masak fisiologis apabila potnya sudah menguning setengah. Selain itu, pada beberapa jenis komoditas tertentu seperti durian, muncul bau khas dan terjadi peningkatan karbohidrat. Penanganan pasca panen. Pasca panen diartikan sebagai tindakan atau perlakuan yang diberikan pada hasil pertanian setelah panen sampai komoditas berada di tangan konsumen. Disebut juga dengan pasca produksi atau post production. Tujuan dari penanganan pasca panen yaitu agar hasil tanaman tersebut dalam kondisi baik dan sesuai atau tepat untuk dapat segera dikonsumsi atau untuk dijadikan sebagai bahan baku pengolahan.
Keuntungan melakukan penanganan pasca panen yang baik, yang pertama, jumlah pangan yang dapat dikonsumsi lebih banyak. Yang kedua, lebih murah melakukan penanganan pasca panen dibandingkan dengan meningkatkan produksi yang membutuhkan input tambahan. Input tambahan dalam konteks peningkatan produksi ini seperti pestisida, pupuk, dan lainnya. Sedangkan penanganan pasca panen hanya membutuhkan penanganan yang hati-hati dan pengemasan. Yang ketiga yaitu risiko kegagalan lebih kecil, di mana input yang diberikan pada peningkatan produksi bila gagal berarti gagal panen, sedangkan pada penanganan pasca panen, bila gagal umumnya tidak menambahkan kehilangan. Yang keempat yaitu meningkatkan energi. Energi yang digunakan untuk memproduksi hasil yang kemudian hilang dapat dihematkan. Yang kelima, waktu yang diperlukan lebih singkat, di mana pengaruh perlakuan untuk peningkatan produksi baru terlihat 1-3 bulan kemudian. Sedangkan pengaruh penanganan pasca panen dapat terlihat 1-7 hari setelah perlakuan. Yang keenam, meningkatkan nutrisi. Melakukan penanganan pasca panen yang baik dapat mencegah kehilangannya nutrisi. Berarti perbaikan nutrisi akan terjadi pada masyarakat luas. Yang ketujuh yaitu mengurangi sampah, terutama di kota-kota dan ikut mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Bentuk-bentuk penanganan pasca panen. Yang pertama, grading dan standarisasi. Grading adalah pemilihan berdasarkan kelas kualitas. Biasanya dibagi dalam beberapa kelas, seperti kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan seterusnya, atau kelas A, kelas B, kelas C, dan seterusnya. Ada beberapa komoditas yang terdapat kelas supernya. Tujuan dari grading ini adalah untuk memberikan nilai lebih baik, di mana harga yang lebih tinggi untuk kualitas yang lebih baik. Standar yang digunakan untuk pemilihan kriteria dari masing-masing kualitas tergantung pada permintaan dari pasar. Standarisasi merupakan ketentuan mengenai kualitas. Standarisasi pada dasarnya dibuat atas persetujuan antara konsumen dan produsen, dapat mencakup kelompok tertentu atau wilayah, negara, atau daerah pemasar tertentu. Yang kedua yaitu pengemasan, pengepakan, dan pembungkusan. Keuntungannya melindungi komoditas dari kerusakan, memudahkan penanganan, meningkatkan pelayanan dalam pemasaran, mengurangi atau menekankan biaya transportasi dan biaya tata niaga. Yang ketiga yaitu penyimpanan atau storage operation. Tujuannya memperpanjang kegunaan, menampung produk yang melimpah, menyediakan komoditas tertentu sepanjang tahun, membantu dalam pengaturan pemasaran, meningkatkan keuntungan finansial bagi produsen, dan mempertahankan kualitas dari komoditas yang disimpan. Yang keempat yaitu pengangkutan. Pengangkutan diartikan sebagai penyimpanan berjalan. Semua kondisi penyimpanan pada komoditas yang diangkut harus diterapkan. Faktor dari pengangkutan yaitu fasilitas angkutnya, jarak yang ditempuh atau lama perjalanan, kondisi jalan, dan kondisi selama pengangkutan. Kemudian perlakuan bongkar muat yang diterapkan. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 5. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.